Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News Anda berada, salam kembali bersama dengan saya edisi Kamis 2 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku khilaf atas ucapannya terkait dengan menginjak Al-Quran. Dia menegaskan tidak ada niat sedikit pun bermaksud merendahkan umat Islam dan Al-Quran. Iwan kemudian meminta maaf atas ucapannya tersebut. Dirinya menyebut tumbuh besar di lingkungan pondok pesantren sehingga diajarkan bagaimana memuliakan Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa saat mengucapkan kalimat itu, Iwan memberi penegasan soal tidak adanya jual beli jabatan. Ucapan Iwan berkaitan dengan berani bersumpah atas nama Al-Quran. Nah, pemirsa, apakah pernyataan dari PLT Bupati Bogor Iwan Bolong di dalam agama Islam, apakah PLT Bupati Bogor cukup mengklarifikasi ucapannya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam, dan apakah Iwan Setiawan ini harus diproses secara hukum? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan salah seorang pengamat hukum dan politik dari Indonesian Justice Monitor. Beliau adalah Bung Dr. Saiful. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya nih Bung Saiful? Sehat, Bung? Iya, alhamdulillah. Meskipun sekarang ini dalam kondisi agak demam sedikit ya, alhamdulillah. Tapi masih bisa tampil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ini semangatnya ini. Baik, Bung, langsung saja menyikapi terkait dengan viralnya, kemudian viral di mana yang bersangkutan mengatakan bersumpah siap menginjak Al-Quran bila terbukti jual beli jabatan, yang ini menuai kontroversi di sosial media. Menurut Anda ini, Bung Saiful, apakah ucapan dari yang bersangkutan tadi ini bisa dikategorikan di dalam mempermainkan kitab suci Al-Quran atau penistaan, atau seperti apa ini tanggapan Anda ini? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Jadi saya kira kemarin itu heboh pernyataan dari Iwan Setiawan, PLT Wali Kota Bogor, yang akan jual beli jabatan sampai dia bersumpah. Dan sumpahnya itu tidak main-main, siap mengikuti. Nah, saya kira kita harus lihat dulu dalam ada dua konteks ya. Yang pertama dalam konteks frasa menginjak Al-Quran. Saya kira istilah menginjak Al-Quran atau kata-kata menginjak budaya ini dalam frasa bahasa kita ini kan cukup mengganggu istilah kata menginjak ini. Kalimat menginjak ini dalam budaya kita itu adalah bisa dikatakan sebuah pelecehan atau penistaan. Itu bisa dikatakan demikian. Ya karena ini ya kalau di budaya masyarakat Indonesia injak-injak itu menggunakan apalagi menggunakan kata menggunakan kaki dan seterusnya itu kan merupakan bagian dari sebuah yang secara budaya kita itu adalah tentu penghinaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, apakah kategori kata menginjak Al-Quran bisa dikategorikan sebagai penghinaan atau penistaan? Ya, itu kita kaitkan dulu frasa ini. Jadi tentunya harus menghadirkan ahli bahasa dan ahli budaya. Apakah benar kata ini atau kalimat ini itu justru merupakan sebuah berbuah kalimat penghinaan? Nah, itu harus dihadirkan saksi ahli ya, utamanya di bahasa. Tapi saya kira dalam perasa bahasa budaya kita yang menginjak itu adalah penghinaan. Tapi yang kedua tadi yang saya katakan bahwa di dalam perbuatan pidana itu kan biasanya dilihat dulu dari niatnya. Niat itu di dalam hukum pidana kita, di dalam KUH pidana kan ada dua. Ada yang disebut dengan dolus dan culpa. Dolus itu niatnya sengaja. Jadi harus dilihat dulu niatnya dari Iwan Setiawan. Apakah niat dia ini dolus memang ada niat sengaja bahwa kata-kata itu adalah bentuk penghinaan? Ya tentu bisa
pidana. Tapi kalau itu adalah kulpa kelalaiannya, tetap juga dikatakan bahwa itu adalah bahagian penghinaan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ya ini harus dilihat dari segi frasa budaya kita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya tentu ya menurut saya dari segi budaya, frasa budaya, bahasa ini menginjak ini adalah bagian dari penghinaan saya kira. Baik, terima kasih. Ya, baik Bung. Lantas kemudian jika memang yang disampaikan oleh yang bersangkutan ini adalah sebagai bentuk penghinaan ya, jika nanti ada pembuktian, apakah hal tersebut ini melukai perasaan umat Islam hanya di Kabupaten Bogor saja, seluruh umat Islam di seperti apa ini umat Islam melihat Kata-kata atau demikian tadi menyambungnya di awal, kalau kata-kata ini terbukti merupakan frasa penghinaan dalam konteks budaya kita, dalam tata bahasa budaya kita di Indonesia, kalau ini penghinaan, ya tentu melukai perasaan umat Islam yang ada di Indonesia. Tentu saja, ya saya kira untuk seluruh dunia kata-kata menginjak ini adalah bentuk penghinaan juga saya kira. Jadi ini tentu melukai karena bagi umat Islam, Al-Quran itu adalah kitab suci. Bagi umat Islam ini, Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan. Bagi umat Islam, Al-Quran Allah, firman Allah. Bagi umat Islam, Al-Quran itu adalah bagian dari keimanan seorang Muslim. Jadi keimanan seorang Muslim itu adalah meyakini dan mempercayai Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, bukti mempercayai meyakini tentu adalah menjunjung dan menghormati. Nah, kalau kalimat tadi adalah kalimat yang disampaikan sebagai wujud baik itu sadar maupun tidak sadar merupakan bagian penghinaan, ya saya kira itu ya harus diproses secara hukum bagi Iwan Setiawan yang terlanjur melontarkan konten dari perasaan umat Islam terutama kaum muslimin pada umumnya. baik. Lantas Demikian. kemudian kalau dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, apakah PLT Bupati Bogor tersebut ini cukup hanya melakukan klarifikasi ucapannya dan kemudian meminta maaf, terus kemudian peristiwa ini dianggap selesai, atau harusnya seperti apa ini hukum kita melihat peristiwa tersebut? Ya, ya. Kita di Indonesia kan memang pemaafan di dalam KUHP pidana itu kan diatur pemaafan. Tetapi pemaafan itu biasanya diatur kalau dilihat dalam dua konteks. Pertama, pemaafan itu dilihat kalau tindak pidana yang dilakukan itu adalah bentuk dari pembelaan diri atau notwear, keadaan terpaksa. Jadi misalnya ada seseorang itu mau dibunuh, tiba-tiba dia membela diri secara tidak sengaja, membela diri orang yang akan membunuh dia tiba-tiba terbunuh. Nah, itu kan pemaafan. Kemudian yang kedua juga yang bagian dari pemaafan itu dalam kitab undang-undang hukum pidana klarifikasi orang yang di bawah umur tidak cukup untuk dimintai pertanggungjawab pidana. Itu dalam konteks pemaafan. Nah, kalau saya kira kalau kita lihat Iwan Setiawan ini kan orang yang sudah dewasa, sadar mengeluarkan kata-kata itu dan tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya, itu harus di ini harusnya itu bisa diproses. Tapi di negara kita untuk penistaan dan penghinaan terhadap agama untuk bisa diproses secara hukum itu, nah, ini kan merupakan delik aduan, bukan delik biasa. Ya, tentu ada yang harus melapor. Maksudnya yang melapor itu ada representasi dari umat Islam di Indonesia yang aduan ke itu adalah bagian dari penghinaan. Ya itu jadi ya bisa diproses secara hukum. Ya terlepas dari misalnya Iwan dengan kata-kata bahwa dia teledor, dia kalau proses ini harus berjalan ya harus berjalan. Tetapi itu tadi dalam hukum pidana kita penghinaan terhadap agama itu adalah bagian dari delik aduan. Jadi pihak penghinaan terhadap agama. Saya kira demikian. Ya, baik. Terakhir, Bung Saiful. Kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ya, terutama di negeri kita tercinta, ini kan sering kali terjadi pelecehan terhadap ajaran-ajaran Islam, ya, kemudian terhadap Al-Quran, bahkan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kemudian
hal ini terus sudah diproses secara hukum. Nah, Ya, melihat fenomena tersebut, apakah sistem hukum yang ada di negeri kita saat ini di dalam lingkup demokrasi, apakah ini tidak bisa mencegah penistaan terhadap ajaran dan juga agama Islam secara menyeluruh? Lantas kemudian jika tidak bisa, kira-kira solusi tuntas terhadap problem seperti ini harus seperti apa ini kita sebagai umat Islam? ya. Inilah yang menjadi contoh dari problematika utama suasana kehidupan hukum masyarakat kita saat ini. Walaupun kita itu mayoritas Muslim. Maksud saya adalah problematika suasana kehidupan kita saat ini itu adalah di backup, fondasinya itu adalah sistem hukum yang basisnya adalah sekularisme, memisahkan antara agama dan kehidupan sosial, memisahkan antara agama dan kehidupan politik, memisahkan agama dengan pergaulan sosial. Itu problematikanya, problematika dari persoalan sekularisme yang mengkooptasi sistem kehidupan hukum kita. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah suasana di mana setiap orang itu bebas saja menyatakan pendapatnya tanpa lagi merasa ada perasaan bersalah terhadap nilai-nilai agama dan terhadap nilai-nilai spiritual. Nah, inilah persoalannya. Ya makanya ya betul tadi dikatakan orang mudah saja melakukan penistaan terhadap agama, orang mudah saja terhadap tokoh-tokoh agama, orang mudah saja melakukan penghinaan terhadap itu tadi suasana kehidupan kita ini kehidupan yang sangat sekularistik yang artinya adalah nilai-nilai sopan santun dan nilai-nilai kesusilaan itu tidak didasarkan kepada nilai-nilai agama. Itu persoalan. Nah, saya kira lain ceritanya kalau suasana kehidupan masyarakat kita ini adalah suasana kehidupan yang itu didasarkan kepada nilai-nilai agama ya, apalagi kalau nilai-nilai agama yang dimaksud ini adalah nilai-nilai agama Islam. Ya, tentu setiap orang akan menjaga sopan santunnya, menjaga menjaga mulutnya. Apalagi sistem hari ini didasarkan kepada fatsun demokrasi. Ya, fatsun demokrasi itu kan begini, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ya, tergantung dari kalau sistem hukum itu karena kedaulatan di tangan rakyat, rakyatlah yang menentukan hukum itu ya. Kalau rakyat yang mengatakan bahwa hukum yang diberlakukan ini adalah hukum yang sudah diterima nilai-nilai oleh rakyat meskipun itu penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap nilai-nilai spiritual ya dianggap itu ya boleh-boleh saja. Inilah persoalan. Makanya saya kira solusi sebagaimana yang tadi itu tadi adalah sistem kehidupan yang kembali kepada kehidupan Islam, ya al-istinaful hayatul Islam, kehidupan Islam, karena hanya inilah salah satu solusi, hanya inilah salah satu cara atau strategi untuk menghindari adanya kalimat, kata-kata, tingkah laku, tindakan yang itu ditenggarai penghinaan terhadap agama, apalagi terhadap penghinaan terhadap agama Islam, dan apalagi penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran, apalagi penghinaan terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya intinya masalah utama negeri ini ya kaum muslimin pada umumnya masalahnya ini adalah masalah kehidupan agama Islam itu persoalannya. Nah, tidak diaturnya oleh kehidupan agama Islam juga ditengarai karena di dalam sistem kehidupan rakyat yang ada sekarang ini, kaum muslimin yang ada sekarang ini tidak dinaungi oleh sebuah sistem politik yang akan menjaga semua itu. Nah, sistem politik ini tentunya ya kita berbicara kenegaraan. Nah, kalau kita berbicara negara, ya tentu negara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, para khulafaur rasyidin dan penerusnya. Nah, apa itu? Ya tentu negara Madinah, negara Khulafaur Rasyidin dan penggantinya. Nah, itu yang disebut apa khilafah. Ya, saya kira inilah satu sektor. Wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Ya, Bung Dr. Muhammad Saiful atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tinggalkan ruangan. Baik.